Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helti Mutmainnah dengan NIM A1Q1212063. Kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari kelompok 4 yang masih berhubungan dengan materi observasi. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai macam proses, baik dari proses biologis maupun proses psikologis, yang lebih mementingkan proses-proses ingatan dan pengamatan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita menjelaskan langkah-langkah penyusunan observasi yang meliputi diantaranya, yang pertama itu kita merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, kita membuat layout atau kisi-kisi dalam observasi. Yang ketiga, kita menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang kelima itu melakukan uji coba. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan uji coba dalam observasi? Karena dalam melakukan uji coba kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pedoman observasi yang dilakukan. Yang keenam, merevisi pedoman observasi dari hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada kegiatan yang berlangsung. Dan yang terakhir, mengolah dan menafsirkan hasil dari observasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kelemahan dalam melakukan observasi. Nah, kelebihannya diantaranya sebagai berikut. Pertama itu memberikan penambahan informasi yang mungkin kita tidak mendapatkan dari teknik lain. Yang kedua, dapat menjaring tingkah laku nyata apabila observasi tidak diketahui. Yang kedua, dapat menjaring tingkah laku nyata apabila observasi tidak diketahui. Tiga, observasi tidak tergantung pada kemauan objek yang diobservasi untuk melaporkan dan menceritakan pengalamannya. Nah, adapun kelemahan dari observasi sendiri, yaitu diantaranya yang pertama itu keterbatasan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan. Yang kedua itu cara pandang individu dengan objek yang sama belum tentu sama dengan individu yang satu dengan yang lain. Yang ketiga itu adanya kecenderungan manusia dalam menilai sesuatu yang hanya berdasarkan pada ciri-ciri yang menonjol. Nah, dalam pembahasan kali ini kita juga menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor. Peran konselor sendiri, yang pertama itu memfokuskan perasaan pada klien. Yang kedua, menantang klien hingga mau memanfaatkan indera sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka. Yang ketiga itu menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai petunjuk nonverbal. Yang ketiga itu secara halus berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka sendiri. Di sini kita juga menjelaskan fungsi konselor. Nah, sebenarnya apa sih fungsi konselor sendiri itu? Nah, fungsi konselor sendiri membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada atau terjadi sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini. Namun, ternyata fungsi konselor bukan hanya menganalisis, tetapi
konselor juga ditekankan untuk mengintegrasi perhatian dan kesadaran klien. Nah, itulah tadi penjelasan terkait materi kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.